Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Mutiara Rizky dalam liputan 6 SCTV. Berita utama pagi ini, RSUD Bandung tutup pelayanan rawat jalan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Ahyani Raksanegara, menilai apa yang dilakukan RSUD Kota Bandung dengan menutup pelayanan rawat jalan hari ini sebagai bentuk solidaritas dan kriminalitas dokter. Menurutnya, itu sudah sesuai dengan surat edaran pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Hari ini, dengan dalih aksi solidaritas, semua poliklinik rawat jalan RSUD Kota Bandung tutup. Hanya IGD dan rawat inap yang masih melayani. Ratusan pasien yang tidak mengetahui soal ini sempat datang tadi pagi. Akhirnya mereka balik kanan setelah tahu rumah sakit tutup. Demikian berita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi pemirsa, bersama dengan saya MC Ferdi dalam acara liputan 6. Berita utama pagi ini adalah Presiden SBY imbau guru agar tidak fokus dalam pemilihan 2014. Presiden SBY mengimbau agar para guru melakukan pilihnya dalam pemilu 2014. Beliau juga meminta para politisi jangan mengobarkan para guru untuk kepentingan politiknya. SBY juga mengingatkan karena sebagian besar guru adalah PNS, maka patuhilah undang-undang yang ada dalam menggunakan hak pilihnya. Beliau juga mengatakan guru harus ikut menciptakan suasana yang tertib, tentram dan damai. Di hadapan ribuan guru, SBY mengaku setelah pensiun menjadi presiden, dirinya akan menjadi guru. Sekian berita kali ini. Terima kasih. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam acara berita terkini. Hujan deras disertai angin kencang telah menumbangkan pohon yang cukup besar. Pohon tersebut tepatnya telah menutup jalur busway di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. Sehingga bus Transjakarta dari arah CSW menuju Bundaran Senayan terpaksa melalui jalan umum. Menurut warga setempat, peristiwa ini terjadi tepatnya pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sehingga menimbulkan kemacetan yang luar biasa. Beruntung tidak terjadi korban jiwa dalam peristiwa ini. Berita tadi telah menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Siti Nurjana mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Kembali lagi dengan saya Raji Jadi. Berita kali ini Presiden SBY imbau guru agar tidak golput dalam pemilu 2014. Jakarta, Presiden SBY mengimbau agar para guru menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2014. Presiden SBY juga meminta para politisi jangan mengorbankan para guru untuk kepentingan politiknya. SBY juga mengingatkan harus sebagian besar guru adalah PNS, maka patuhilah undang-undang yang ada dalam penggunaan hak pilihnya. Kepada para politisi, jangan mengorbankan guru dengan cara meminta melakukan sesuatu yang sesuai dengan peraturan undang-undang. Biasanya kalau ada apa-apa yang disalahkan adalah guru, kata SBY. SBY juga mengatakan guru harus ikut menciptakan suasana yang sepi, tenteram, dan damai. Tidak mengingatkan pihak lain di hidupnya. Di hadapan ribuan guru, SBY mengaku setelah pensiun menjadi presiden, dirinya akan menjadi guru. Setelah saya mengemban tugas rasa yang patut saya adalah guru. Saya tanya boleh tidak setelah jadi presiden pakai seragam ini. Tanya SBY sambil tepuk tangan. Sekian berita kali ini. Terima kasih. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Muhammad Fadilah Nufal di acara Liputan Indonesia untuk mengabarkan berita-berita terakuan serta jam dan terpercaya yang kami rangkum dalam Liputan Indonesia pagi. Pemirsa, tadi siang sejumlah massa yang tergabung dalam Komando Penyelamat Uang Rakyat melakukan aksi demo di depan kantor gubernur. Mereka menuntut agar Gubernur Bandung Hajar Hasud Agus Mastiah untuk segera turun dari jabatannya sebagai gubernur dan tidak mencalonkan diri lagi pada pilkada nanti. Hal ini dikarenakan gagalnya masa pemerintahan Agus yang sekarang. Demikian berita pagi ini, saya Muhammad Fadilah Nufal mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
mengabarkan berita-berita yang tajam, terpercaya, dan teraktual yang telah kami rangkum dalam Berita Indonesia Pagi. Pemirsa, tadi siang sejumlah massa yang tergabung dalam Komando Penyelamat Uang Rakyat melakukan aksi demo di depan kantor gubernur. Mereka menuntut agar Gubernur Banten Hajah Fathul Khosyah untuk segera turun dari jabatannya dan tidak mencalonkan diri lagi di pilkada nanti. Hal ini dikarenakan gagalnya masa pemerintahan Apus yang sekarang. Masa juga mengharapkan agar Gubernur Banten tidak menggunakan uang APBD untuk kepentingan pribadinya. Mereka berharap agar Gubernur Banten mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadinya. Dalam kejadian ini sempat terjadi bentrok antara massa dan petugas. Dan beruntung tidak terjadi korban dan massa dapat untuk segera diamankan. Demikian berita pada pagi hari ini. Saya Davin Gambaro mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Dian Fitri dalam acara Kilas Info untuk menyampaikan berita-berita terkini dan teraktual seputar Indonesia. Kecelakaan maut di Jalan Jenderal Sudirman pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2013, sebuah motor yang dikendarai oleh seorang wanita mengalami kecelakaan di Jalan Jenderal Sudirman. Motor tersebut kehilangan kendali dan menabrak trotoar jalan ketika melewati sebuah tikungan yang tepat di depan lampu merah. Menurut saksi mata, sebelum kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai korban sempat melaju oleh dengan kecepatan cukup tinggi. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan otopsi. Berita tadi menutup acara Kilas Info kali ini. Saya Dian Fitri dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Desi Rahmayanti dalam Berita Malam SCTP. Berita utama pagi ini adalah dihentikannya kerjasama militer Indonesia antara Australia. Akhir-akhir ini hubungan antara Indonesia dengan Australia sedang memanas dikarenakan adanya penyadapan yang dilakukan oleh intelijen negara Australia terhadap 10 petinggi negara Indonesia. Pada tahun 2009 dengan adanya kasus penyadapan ini membuat pemerintah Indonesia memprotes keras Australia dengan ditariknya duta besar Indonesia yang ada di Australia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melayangkan surat kepada Perdana Menteri Australia meminta pertanggung menjawab atas penyadapan tersebut dengan disertai tindakan pemerintah Indonesia menghentikan semua hubungan bilateral dengan Australia. Demikian berita pada pagi ini. Selamat pagi pemirsa, bersama lagi dengan saya Ian Modrolinto. Kilas Info. Kilas Info hari RSUD Bandung untuk pelayanan rawat jalan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Ahyani Raksanegara, adalah apa yang dilakukan RSUD Kota Bandung dengan menutup pelayanan rawat jalan hari ini sebagai bentuk solidaritas atas kriminalisasi dokter. Menurutnya, itu sudah sesuai dengan surat edaran pengurus Ikatan Dokter Indonesia. Aksi tersebut sebagai dukungan kebencian dan keprihatinan atas kriminalisasi dokter. Tindakan diambil Direktur Apotek para Dokter yang mengikuti edaran PBI. Tidaknya melalui pesan singkat pada wartawan. Hari ini, dengan dalih aksi solidaritas, semua poliklinik rawat jalan RSUD Kota Bandung tutup. IGD dan rawat inap yang masih melayani. Urusan ratusan pasien yang tidak mengetahui soal ini sempat datang dari Bandung. Akhirnya mereka balik kanan setelah tahu rumah sakit. Sekian dari saya dan terima kasih. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Desi untuk mengabarkan berita-berita teraktual, tajam dan terpercaya yang kami rangkum dalam Berita Indonesia Pagi. Pemirsa, tadi siang sejumlah massa yang tergabung dalam Komando Penyelamat Uang Rakyat melakukan aksi di depan kantor gubernur. Mereka menuntut agar Gubernur Banten Hajah Fathul Khosyah untuk segera turun dari jabatannya sebagai gubernur dan tidak mencalonkan diri lagi pada pilkada nanti. Hal ini dikarenakan gagalnya masa pemerintahan Apus yang sekarang. Demikian berita pagi ini.
kembali lagi bersama saya Fani Komalasari dalam acara Liputan 6 siang. Banjir kembali melanda sebagian besar wilayah Jakarta pada hari ini, Rabu 22 Maret 2013. Banjir kali ini mengakibatkan wilayah Cikampek sampai ujung tol terendam air setinggi 1 meter. Belum ada laporan dari banjir ini, namun sebagian rumah warga mengalami kerusakan yang membuat aktivitas macet total. Baiklah pemirsa, berita mengenai banjir kali ini mengakhiri jumpa kita. Saya Fani Komalasari mengucapkan undur diri dan terima kasih. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rita Syahirintias dalam Liputan 6. Pemirsa, kecelakaan maut di Jalan Jenderal Sudirman pada hari Senin sore 20 Mei 2013. Sebuah motor yang dikendarai oleh seorang wanita tua mengalami kecelakaan di Jalan Jenderal Sudirman. Motor tersebut kehilangan kendali dan menabrak trotoar jalan ketika melewati sebuah tikungan yang berada persis di depan lampu merah. Menurut saksi mata, sebelum kejadian terjadi, motor yang mengalami oleng tersebut sedang dalam kecepatan yang cukup tinggi. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan otopsi. Berita tadi menutup acara Liputan 6 pagi ini. Saya Rita Syahirintias dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Ibrahim Mulia Utama untuk mengabarkan berita-berita teraktual, terkini, dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Indonesia Siang. Pemirsa, tadi pagi sejumlah massa yang tergabung dalam Komando Penyelamat Rakyat melakukan aksi demo di depan kantor gubernur. Mereka menuntut agar Gubernur Banten Haja Rafut Ausia untuk segera turun dari jabatannya sebagai gubernur dan tidak mencalonkan diri pada pilkada nanti. Hal ini dikarenakan gagalnya masa pemerintahan Atut yang sekarang. Demikian berita kali ini. Sekian dan terima kasih. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Rizky Balari dalam acara Liputan 6 sore. Banjir kembali melanda sebagian besar wilayah Jakarta pada Rabu 22 Maret kemarin. Banjir kali ini mengakibatkan wilayah Cikampek sampai ujung tol terendam air setinggi 1 meter. Belum ada laporan mengenai korban dari banjir kemarin. Namun, sebagian rumah warga mengalami kerusakan yang membuat aktivitas macet total. Demikianlah berita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Muhammad Aliani Samindra Putra untuk mengabarkan berita teraktual, tajam, dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Indonesia. Pemirsa, tadi siang sejumlah massa yang tergabung dalam Komando Penyelamat Uang Rakyat melakukan aksi demo di depan kantor gubernur. Mereka menuntut agar Gubernur Banten Haja Rafut Ausia untuk segera turun dari jabatannya dan tidak mencalonkan diri lagi pada pilkada nanti. Hal ini dikarenakan gagalnya masa pemerintahan Atut yang sekarang. Demikian berita pagi ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Pusri Melati dalam acara Reportase Pagi untuk menyampaikan berita-berita teraktual dan terkini seputar Indonesia. Banjir kembali melanda sebagian besar wilayah Jakarta pada hari ini, Rabu 22 Maret 2013. Banjir kali ini mengakibatkan wilayah Cikampek sampai ujung tol terendam air sampai 1 meter. Belum ada laporan mengenai korban dari banjir siang ini. Namun, sebagian rumah warga mengalami kerusakan yang membuat aktivitas macet total. Baiklah pemirsa, berita mengenai banjir tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya, Pusri Melati, dan segenap kru menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.